Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel kebanggaan mama-mama muda yang sukanya pakai daster sambil ngurus suaminya. Walalala. Halo coy, apa kabar? Gimana kalian kabar semuanya? Baik kan ya? Dan kali ini gue bakal membahas alur film yang berjudul Status Update. Film ini menceritakan tentang seorang pria cupu polos bernama Kel yang secara tiba-tiba mendapatkan aplikasi khusus yang bisa mengabulkan semua keinginannya. Waduh, kira-kira hal apa yang akan diminta oleh Kel dari aplikasi tersebut? Oke deh, daripada penasaran, langsung saja kita mulai dan intro. Seorang pemuda bernama Kel yang baru saja pindah dari California ke negara Amerika Serikat dibangunkan oleh ibunya untuk segera berangkat sekolah. Namun, Kel merasa kurang mood karena ini merupakan hari pertama kepindahannya dari sekolah lamanya. Dia terlalu malas untuk beradaptasi lagi dan lagi dengan lingkungan barunya. Apalagi ia masih menyimpan rasa kecewa atas keputusan ibunya untuk berpisah dengan sang ayah. Saat itu, Kel menelpon ayahnya yang ada di California dan berharap dia bisa berada di sana lebih lama. Ini adalah adiknya Kel yang bernama Maxi, yang bersekolah di sekolah yang sama dengan dirinya. Max yang lebih menerima keputusan ibunya untuk pisah selalu menyuruh Kel untuk ikhlas aja. Di hari pertamanya bersekolah, Kel bertanya kepada geng murid tentang letak kelasnya. Geng itu memberikan petunjuk ngawur, sehingga membuat Kel nyasar ke ruangan musik. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya malah terpesona. Bel masuk sekolah pun berbunyi. Kel harus terlambat karena nyasar nyari kelasnya. Dan ternyata geng yang menipunya tadi ternyata merupakan teman sekelas dia. Dan ketika jam istirahat, gak sengaja Kel melihat wanita yang bernyanyi di kelas musik tadi. Kel memberanikan diri untuk berkenalan dengannya. Dan wanita itu pun menyebutkan namanya, yaitu Dani. Namun belum sempat ngobrol, tiba-tiba teman Dani yang bernama Brian memotong pembicaraan mereka. Brian marah karena saat latihan tadi Dani kurang paham dalam penjiwaan. Apalagi kelas musiknya akan mengikuti pertandingan antar sekolah ternama. Di sana Brian mengingatkan Dani untuk lebih semangat lagi dalam berlatih. Dani tidak merespon ucapan Brian dan malah mengalihkan pembicaraan dengan bertanya mengapa Brian menggunakan celana perempuan. Selanjutnya di kantin, Maxi memperkenalkan pacarnya yang bernama Donald, seorang wibu. Baru hari pertama masuk udah dapet pacar aja mbak Gak lama datanglah seorang pria yang mengusir Kel dari mejanya. Namun itu hanya bercanda dan pria tersebut bernama Lonnie. Teman-temannya sering memanggilnya dengan sebutan Grimace, yang artinya meringis. Entahlah. Kemudian pria yang membuat Kel nyasar ke kelas lain tiba-tiba datang dan memarahi Lonnie. Ia protes mengenai tugas sekolahnya yang mendapatkan nilai B+. Diketahui, Lonnie ini mendapat mandat dari kepala sekolah untuk menjadi teman belajar pria ini. Namun ia malah memanfaatkan Lonnie dan menyuruhnya mengerjakan semua tugasnya. Pria ini bernama Derek, murid populer yang merupakan pemain hoki terbaik di sekolahan. Ia menempati top skor, mengalahkan pemain-pemain hoki SMA lainnya. Ia juga memiliki channel YouTube yang dilihat oleh para orang-orang terkenal. Dan diketahui Derek juga memiliki kekasih yang bernama Charlotte, wanita terhits di sekolah yang memiliki 500 juta follower di Instagramnya. Saat itu tiba-tiba Derek menembakkan susu kotak tepat ke arah Lonnie, yang cipratan susunya juga mengenai Kel, hingga membuatnya kesal. Namun tidak dengan Lonnie karena perlakuan Derek yang seperti ini sudah biasa dia terima. Selanjutnya, Kel melihat foto dirinya yang terkena cipratan susu sudah tersebar di grup sekolahan. Kemudian Derek menemui Kel dan menjelaskan bahwa tindakannya tadi hanya salam perkenalan untuk seorang murid baru. Derek pun meminta maaf, namun itu hanya bagian dari rencananya aja. Dari belakang teman Derek menabrak Kel hingga membuat ponselnya terjatuh. Saat Kel meminta dan memohon kepada Derek agar ponselnya dikembalikan, Derek malah memukul ponsel Kel dan menggunakan tongkat hokinya dan membuat ponselnya pecah. Setelah kejadian ini, Kel pergi ke pusat perbelanjaan dan berniat memperbaiki ponsel. Ia datang ke sebuah gerai ponsel misterius yang pemiliknya dapat meramal semua hal yang dialami oleh Kel. Lalu pemilik counter itu menawarkan sebuah ponsel dengan aplikasi bawaan yang sudah terinstal di dalamnya, bernama Universe, di mana ia menjelaskan bahwa siapapun yang update status di aplikasi tersebut, maka keinginannya akan terkabulkan. Kel yang seperti terkena gendam langsung membawa pulang ponsel tersebut. Dan malamnya, dengan rasa penasaran, Kel nyoba update status dengan menuliskan semoga kedua orang tuanya bisa bersama kembali.
Dan keesokan harinya, saat bangun dari tidurnya, Kel terkejut karena mobil yang pernah dijanjikan oleh ayahnya sudah terparkir di depan rumah. Dan secara ajaib, ayahnya sudah datang menemui ibunya, lalu pergi karena sebuah urusan. Wow. Di sekolah, Kel ini semakin akrab dengan Lonnie. Lonnie berkata bahwa ia tidak menyukai olahraga karena fisiknya yang tidak mendukung. Maka dari itu, Lonnie sering menghabiskan waktu luangnya dengan bermain game online. Sampai suatu hari, ia pernah pingsan karena bermain game selama 17 jam. Cupu. Kemudian Kel melihat pengumuman pencarian anggota musik untuk ajang perlombaan. Seketika Kel pun tertarik. Ia segera datang untuk ikut audisi. Sebelum memasuki panggung audisi, Kel update status dengan menuliskan bahwa dirinya ingin memiliki teknik vokal yang mumpuni. Dan sebelum semua peserta dibubarkan, Kel masuk dan segera memperlihatkan bakatnya. Kel bernyanyi dengan alunan musik klasik dan menggunakan teknik vokal, nada tinggi, nada rendah, bernyanyi seperti penyanyi seriosa handal yang hal ini membuat dirinya malah ditertawakan oleh semua orang kecuali si Dani. Merasa khawatir suaranya akan terus seperti ini, Kel segera pergi mendatangi counter dan meminta penjelasan. Si pemilik counter menjelaskan hal tersebut bisa hilang ketika Kel memperbarui status di aplikasi Universe. Selanjutnya, Kel pun pulang. Ia sangat gembira menemui ayahnya yang sudah berada di rumah. Ayahnya menjelaskan bahwa saat terbangun dari tidurnya, ia memiliki keinginan untuk menemui Kel. Di meja makan, semua keluarganya pun berkumpul. Ayah Kel yang merupakan seorang peselancar menceritakan pengalamannya ketika pertama kali bertemu dengan istrinya atau ibunya Kel. Di sini ayah Kel juga mengatakan bahwa ia akan bekerja ikut temannya dalam bidang grafik. Malamnya, lagi-lagi Kel update status dengan menuliskan bahwa ia ingin memiliki suara selayaknya Bruno Mars. Lalu keesokan harinya di sekolahan, Kel dengan percaya diri mendatangi guru ekskul musik untuk meyakinkan bahwa dirinya layak. Kel pun langsung mengambil gitar dan dengan iringan musik murid-murid yang lainnya, Kel bernyanyi selayaknya Bruno Mars. Hal ini membuat Dani terheran-heran dan takjub, bahkan semua murid dan guru ekskul musik juga kagum dengan aksi Kel. Dani bersama dengan teman-temannya merasa senang dengan hal ini, karena setelah melihat aksi Kel tadi, Pak Guru memutuskan kalau Kel akan menggantikan posisi Brian. Brian ternyata nggak terima, dan karena hal itu ia mengajak Kel berkelahi. Kel pun menerima dengan senang hati. Dan sebelum perkelahian dimulai, Kel update status dengan menuliskan bahwa ia ingin menjadi seperti Bruce Lee. Dan benar saja, dengan gerakan ala Bruce Lee, Kel dengan mudah mengalahkan Brian. Malamnya, Kel dan Dani pun berkencan. Dia mengajak Dani naik biang lala dan menikmati malam bersama. Mereka pun bercerita mengenai musim gugur dan asmara. Keesokan harinya, Lonnie pun memuji Kel karena dalam 4 minggu Kel bisa menjadi terkenal di sekolahan. Kel pun memberitahu Lonnie bahwa rahasianya adalah sebuah aplikasi yang dapat mengabulkan semua keinginannya. Namun Lonnie yang mendengar hal itu pun tidak mempercayainya. Kel pun mencoba membuktikannya dengan menyuruh Lonnie untuk menaiki skateboardnya. Saat itu, Kel update status dengan menuliskan agar Lonnie bisa bermain skateboard selayaknya seorang profesional. Dan hal ini benar-benar berhasil. Namun Derek yang gak suka langsung menjegal Lonnie sampai membuatnya terjatuh. Kel pun marah kepada Derek dan menantangnya untuk bermain skateboard. Di sana Kel menulis status agar Derek terjatuh saat bermain skateboardnya. Dan saat itu juga Derek jatuh dan menjadi bahan tertawaan semua murid yang ada. Singkat cerita, Kel berkunjung ke rumah Dani. Dan Dani terheran-heran karena selama ini hanya Kel saja yang dapat mendapat nilai A dalam segala bidang pelajaran. Saat itu, Kel melihat buku yang berisi coretan lirik buatan Dani. Kel memaksa Dani untuk menyanyikan lagu buatannya itu. Dan dengan diiringi permainan gitar dari Kel, Dani pun bernyanyi. Melihat potensi dari lagu ciptaan Dani ini, Kel mengusulkan ke ekskul musik untuk memakai lagu ciptaan Dani untuk digunakan di perlombaan nanti. Dan setelah mendengar lagu Dani, Pak Guru pun menyetujuinya. Asik. Kemudian di kantin, Lonnie mengundang Kel untuk menghadiri acara ulang tahunnya di hari Sabtu. Kel pun berjanji akan datang. Dan tiba-tiba para murid berteriak menyoraki Derek dan tim hokinya. Lagi-lagi Derek membuli Leonie. Yang hal ini membuat Kel marah dan berinisiatif memberi pelajaran pada Derek dengan mencoba mengikuti latihan tim hoki. Kel menulis status berharap menjadi seorang peselancar es yang handal dan hal itu terkabul. Namun sayangnya Kel malah menari-nari seperti penari ice skating.
Lalu Kel kembali mengupdate status lagi agar ia seperti pemain ice hoki profesional. Dari situ akhirnya Kel bisa mengalahkan semua tim dari sekolah. Hingga akhirnya pelatih pun memasukkan Kel ke timnya dan mewakili sekolahan. Bahkan Kel menggantikan posisi Derek yang menyebabkan Derek berada di kursi cadangan. Kini Kel menjadi bintang sekolah, semua murid segan dan menghargainya. Namun hal ini membuat Kel jarang berlatih di ekskul musik. Dan selanjutnya Leonie berbicara kepada Kel bahwa ia sangat berharap Kel datang ke acara ulang tahunnya. Karena kedua orang tua Lonnie tak percaya bahwa Lonnie punya teman yang nyata. Diketahui selama hidupnya Lonnie hanya memiliki teman imajinasi saja. Aduh. Lalu sekelompok teman-teman Derek datang dan mengajak Kel merayakan kemenangan pertandingan tadi. Di sana juga ada Charlotte yang sedang menggoda Kel. Dan tibalah di pesta perayaan kemenangan tim hoki yang dihadiri semua murid. Di sini Kel menjadi bintang. Saat itu terlihat Derek menjadi depresi karena Charlotte telah memutuskannya. Pesta perayaan ini bertepatan dengan acara ulang tahun Leonie. Karena Kel tidak datang, lagi-lagi orang tuanya menganggap Leonie hanya membual soal temannya. Sementara itu, Kel sedang menikmati pesta bersama Charlotte. Charlotte yang sangat agresif tiba-tiba nyosor Kel dan mempostinya di Instagram. Keesokan harinya, postingan tersebut dilihat oleh Dani, yang langsung membuatnya marah dan menghindari Kel. Begitu juga dengan Leonie yang merasa kecewa karena Kel tidak menepati janjinya. Kel meyakinkan Leonie bahwa Leonie bisa membuat keinginannya terkabul dengan sebuah aplikasi dan bisa menguasai sekolah. Namun Leonie pun menolaknya karena ia tak ingin kehilangan dirinya sendiri. Dan Brian diam-diam menguping percakapan mereka. Singkat cerita, Kel diundang makan malam oleh Charlotte. Di sana orang tua Charlotte menanyakan silsilah Kel mulai dari pekerjaan orang tuanya sampai ke hartanya juga. Bahkan ayah Charlotte berbicara bahwa Kel tidak sederajat dengan mereka. Kel pun kemudian mengupdate status agar kedua orang tua Charlotte menyukainya. Dan benar saja setelah ditulis, sikap orang tua Charlotte berubah drastis. Bahkan ibu Charlotte mengajaknya untuk membantunya di dapur. Tapi ternyata ibu Charlotte malah menggoda Kel untuk adu mekanik bersama. Dan saat Kel ingin mengupdate status lagi, ponselnya malah terjatuh dan rusak. Dan karena takut, Kel pun berusaha kabur. Kel segera pergi ke pusat perbelanjaan untuk memperbaiki ponselnya lagi. Tapi sayangnya konter tersebut sudah nggak ada. Dan ketika bertanya ke satpam, mereka bersaksi bahwa memang dari sebelum-sebelumnya nggak ada konter seperti itu di sana. Saat pulang ke rumah, ia menemukan kedua orang tuanya sedang bertengkar. Ia menyadari bahwa aplikasi Youniverse merenggut kebahagiaannya dan jati dirinya. Kel pun menjadi galau. Kemudian saat acara pembukaan perlombaan hoki dimulai, Kel sebagai kapten tim memberi sambutan. Namun Brian merebut mic-nya dan berbicara bahwa Kel telah berbuat curang dengan menggunakan sebuah aplikasi untuk menjadi bintang di sekolah. Semua orang di sana nggak percaya akan hal itu. Namun Kel membenarkan perkataan Brian yang dimana semua orang di sana tetap aja nggak percaya. Bahkan Kel mencoba menjelaskan ke Dani. Dani pun sangat kecewa dan ngomong kalau lagu yang dia ciptakan itu terinspirasi darinya setelah mereka berkencan. Dani memberitahu kalau lagu yang ia ciptakan itu sebenarnya adalah untuk Kel. Waduh. Semenjak saat itu, Kel pun memutuskan bahwa ia tidak akan menjadi seorang pengecut lagi. Ia mencoba memperbaiki apa yang telah ia lakukan. Dan keesokan harinya saat sarapan, Kel bertanya ke ayahnya, apakah ia sudah mendapat pekerjaan, dan ayahnya terus membual dan menyebabkan ibu Kel ingin pergi. Namun Kel mencegahnya. Saat itu Kel berubah menjadi tegas dan membebaskan apa yang diinginkan oleh ayahnya. Ia tak memaksa ayahnya lagi untuk melengkapi keluarganya. Dan jika ayahnya tidak ingin kembali bersama ibunya, Kel pun mempersilahkan. Selanjutnya Kel mendatangi rumah Lonnie untuk meyakinkan orang tuanya kalau Lonnie memang mempunyai teman yang nyata. Yang dengan ini Kel dan Lonnie pun menjadi akrab lagi. Di kantin, Kel pun mendatangi Derek. Ia berjanji kepada Derek bahwa ia akan membawa Derek kembali ke timnya. Singkat cerita, tibalah pertandingan hoki yang bertepatan dengan perlombaan musik. Kel pun saat itu hadir di pertandingan hoki. Namun saat melakukan penyerangan, lawannya membuat Kel cedera. Sehingga Kel digantikan oleh Derek. Yang hal ini sebenarnya bagian dari rencana Kel. Kel pun dibantu Lonnie untuk segera pergi ke perlombaan musik. Namun ia dihadang oleh Brian. Di sana Kel bilang bahwa ia gak peduli dengan karakter Brian yang feminim atau pisang makan pisang. Yang terpenting Brian harus menjadi dirinya sendiri. Aduh.
Di panggung, Kel membuat kejutan untuk Dani. Mereka akhirnya bernyanyi bersama. Saat musik telah berakhir, Kel meminta maaf kepada Dani atas sikapnya selama ini. Dan bersamaan dengan hal itu, aplikasi Universe aktif sendiri dan Kel memilih untuk menguninstallnya. Seketika Kel pun merasa bahwa dia sudah kembali menjadi dirinya sendiri, namun Dani malah pergi meninggalkannya. Kemudian Kel menemui sebuah support sistemnya yaitu keluarga dan teman-temannya. Dilanjutkan Kel menemui ayahnya untuk memberikan salam perpisahan. Dan keesokan harinya di sekolah Kel melihat Derek sudah bersama teman-temannya lagi. Dan Leonie sudah mendapatkan pacar. Begitupun dengan Brian. Dan Dani kini telah menerima Kel kembali. Dan filmnya pun tamat. Anjir, oke. Happy ending ya cuy. Dan memang sekali lagi yang instan itu nggak akan awet coy. Easy come easy go. Tapi kalau menurut gue punya aplikasi kayak gini enak kali ya. Gue mau update status. Nah itu bener, iya kan? Aduh rahasia dong, jangan sampai Emon no gede. Baiklah Emon Wukai ya iya. Oke lah kalau gitu Emon undur-undur. See you next time dan dadah.